selamat datang di PCR Podcast Cici Pirar. Ekstrak cerita lu di sini. Jadi guys, ini kita edisi spesial, episode spesial karena artwork kita itu si Udin lagi wisudaan. Kita mau kasih surprise, enggak surprise juga sih, kita udah bilang. Kita akan datang ke tempat wisudaannya dia. Sebenarnya wisuda udah kelar. Wisuda udah kelar, cuman kita minta dia jangan pulang dulu. Jadi kita akan buat edisi spesial ini untuk artwork kita. Itu dia Udin, nanti kita akan kasih tahu ke kalian. Pak, itu nama aslinya siapa Pak? Main Udin aja. Dia kan seorang ladies. Iya ya, orang tuh dia mikirnya apa cowok ya mikirnya. Iya, Enggak gini. kan orang pada mikirnya dia pakai celana panjang. Emang dia pakai celana panjang terus sih Pak? Emang Iya, sesuai. ini Udin tidak seudin yang kalian pikirkan. Wahyu Puspita. Oh, Wahyu Puspita Ningrum namanya. Cuman kan kita panggil Udin. Iya, panggil Udin aja. BTW, Ya kan dia mah semua kerjaan bisa Pak. Iya, dia emang service center dia kayaknya. Ya. Segala apapun dikerjakan. Ini di mana sih tempat wisudanya dia? Di mana Ji? Ya hotel lah Pak, masa di Gubuk Pak? Di Hotel Bekasi ya, Bekasi, Iya. daerah Bekasi Barat. Berarti lagi OTW nih kita. Iya. Gue dulu nggak ikut wisuda, Sedih. Tapi Pak, mendingan lu nggak usah ikut Pak. Kenapa emang? Ya lebih sedih lagi kalau lu ikut. Lah, bukannya seneng ya ikut Nah, wisudaan? dari mana Pak? Lagi keadaan corona nggak bisa peluk-pelukan Pak kita. Oh iya, waktu kita kan tahun 2020 ya, Iya. bener-bener coronanya lagi hyping banget kan, lagi Bukan tinggi lagi banget. hype abis dia Pak, bener-bener. Tapi nyesel juga sih, maksudnya tadi kan gue sempat lihat ininya apa namanya, YouTube-nya kan, YouTube-nya. Ya. Seneng juga gue maksudnya ikut bisa lihat wisudaan orang itu. Nah, Padahal pas gue wisuda lu malah nggak hadir ya? nggak hadir. Hadir. Bayar doang. Hadir Enggak, nggak? bayar doang, hadir enggak, tai. Tapi emang gimana ya? Nah, Kerja sih gue, jadi nggak bisa ya itu hadir. Pak. Kalau lu masih jadi budak korporat mah begitu Pak. Iya. Udah gitu, lu nya nggak bisa buat menyesuaikan diri lagi. Iya, itu susah coy. Susah banget itu. Lalu gimana Ji? Waktu lu wisuda? Ya kan gue datang. Enggak menyenangkan nggak menurut lu waktu kita wisuda itu? Be- Kita lagi. Perasaan B aja deh. B aja ya. Iya. Pada wisuda pada umumnya ya, sama seperti wisuda pada umumnya ya. Enggak, saya tidak ada perasaan kayak euforia gitu Pak. Masa sih? Iya. Berarti lu nggak wisuda kali, lu lulusan SMA. Enggak, emang saya human flat Pak. Gak Gak bisa berekspresi. Nggak, cuman menurut gua apa emang wisuda itu seperti itu atau memang cuman di kampus kita doang gitu yang seperti itu ya? Iya. Soalnya kita tuh di mana ya, di kampus ya waktu itu ya wisudaan ya? Ya kita Kampus. di auditorium Di kampus, kampus. kan? Karena hotel pun juga masih Masih nggak boleh kan? boleh, Pak, Bener. waktu itu boleh. masih ribet lah. Cuman waktu itu kan ada ya suatu konflik aja Pak kita. Iya sih. Konflik internal aja. Cuman kalau menurut gue ya buat yang lagi wisudaan nih, mungkin yang bentar lagi wisuda ya, kalau bisa ikut wisuda lah. Betul. Senang soalnya enak banget, bukan maksudnya gimana ya, haru maksudnya seneng campur haru lah, lu bisa ikut wisudaan apalagi orang tua lu ikut, ya kan. Menyaksikan jadi payah lu 4 tahun itu Pak. Iya benar, dan Iya. tanpa dibilang pun orang tua lu pasti bangga kok, maksudnya tanpa dia harus kelihatan nangis atau dia bilang sama lu dia bangga, dia itu udah otomatis bangga sih kalau menurut gua. Iya. Selain bikin lu seneng, bikin orang tua lu seneng, ya lu ngikut juga karena sayang cuy, udah bayar. Nah itu sih emang gimana ya, Kalau nggak ikut ya udah rugi lu. benar sih, betul. Iya kan? Karena memang udah begitu. Lo ikut bayar, nggak ikut Nah. lu juga harus bayar. Nah tapi yang kayak gitu tuh yang bikin pusing, maksudnya iya. ya orang gua nggak mau ikut, kenapa gua harus bayar juga gitu. Benar. Apalagi yang ekonominya lagi sulit ya Pak ya. Iya, atau ya kalau nggak misalnya kayak gua nggak ikut wisuda kan, waktu itu kan ada pandemik ya, harganya lebih murah atau gimana, Iya, tapi kan apa semua cuma sama sekedar aja. nyumbang gitu ya Pak ya. Iya, Ini mah enggak. anjing sama aja. emang Ikut, nggak ikut, bayar. emang kampus orang, bukan iya, kampus benar. kita ya. Kalau kampus kita mah baik. Baik kita mah. Maklum. Baik buat kita, belum tentu buat kalian. Kalau misalnya sobat ekstra ada cerita tentang wisuda yang aneh atau gimana, kalian bisa komen aja. Betul. Jadi bisa cerita-cerita di kita. Siapa Bisa tahu kan bisa cerita. berbagi pengalaman ataupun ya sesuatu hal yang ingin keluarkan unek-unek kalian gitu. Iya, karena gua ngeliat wisuda tadi di online ya, wisudawani biasa aja coy, nggak ada yang aneh gitu, maksudnya
lurus-lurus aja, kata gue. Kenapa Biar ya? ekspresif kali, Iya, Pak, ya? kenapa ya orang-orang tuh lurus-lurus aja bisa gitu. Ya mungkin mereka udah ini kali Pak, udah nggak excited buat ituan kali. Lu majuan apa muka lu nggak kelihatan dulu. Masa? Nah, begitu, Pak. kan biar kayak prank-prank taksi online. Oh iya benar. Kan enak Pak, gue udah santai banget, udah PW. Enggak lah, lu harus berdiri, lu nggak boleh senderan. Apa mungkin ekspresinya datar itu pada menanggung beban ya setelah lulus? Itu bisa, karena kan kalau kata orang setelah lulus itu adalah kehidupan yang sesungguhnya kan. Nah. Anjay. Ini nih. Itu yang sebenarnya kalau misalnya kita udah kerja sambil kuliah sih udah nyantai ya kan. Nggak Cuman kan, nyantai juga pak. nyantai lah maksudnya ya kita mau sekarang gini, kalau lulus kuliah bingungnya apa? Nyari kerja. Kalau kita udah kerja kan, lulus kuliah bingungnya apa? Jadi, nyari kerja yang gajinya lebih tinggi. Penyesuaian ijazah. Penyesuaian ijazah doang. Kalau para fresh graduate tuh yang pusing. Nah, itu, pasti Pak. lulus kuliah pasti bingung mau kemana. Mungkin itu kali ya, pada puyeng mukanya pada lurus-lurus aja. Ya udah pada ini mikir kali Pak, besok gua kemana lagi ya? Udah gitu, wah gua jadiin pengangguran lagi Pak, mahasiswa bukan, ya kan? Tapi yang gua rasain ketika pertama kali hari pertama lulus, kita hari pertama kelar wisuda ya. Sore gue bingung, gue sore mau ngapain. Kan biasa kan pulang, ya kan? Ya nggak sih, lu merasa nggak sih? Iya benar. Nih, Biasanya pulang, muka cumeng nih. Iya, bingung kan? Langsung berangkat kuliah. Iya kan? Pertama kayak pagi-pagi nih berangkat kerja, capek, terus sore kuliah. Kalau karena udah 4 tahun kali ya, jadi terbiasa. Pas waktu setelah wisuda, sore gue mau kemana ya? Pulang ke rumah kali ya? Sore, malam lah. Akhirnya gue ke warung doang udah. Warung mana aja yang gue jalan sambil arah pulang ke warung, diem beberapa menit, pulang udah, biar ngerasa kemana dulu gitu. Kayak ada sesuatu part yang hilang ya Pak ya? Iya benar. Gitu, benar. Itu hari pertama, hari kedua sudah mulai terbiasa, hari ketiga udah males balik lagi ke kampus. Ya, dadah, udah males lagi balik ke sana. Ngambil ijazah aja sebenarnya kalau bisa dikirim online mah mendingan online. Iya. Tapi kalau dikasih kesempatan buat ngampus lagi ya Pak, lu mau nggak? Mau lah. Lu Ji? Ya mau pak. Tapi S2. S2. Ya. Iya. Kan kalau Ya kalaupun S1 lagi nggak masalah gua. S2 juga sekarang boleh bukan ya? Boleh apa? S1-nya jurusan apa, S2-nya jurusan apa bisa kan? Bisa. Dari D3 S1, S1 S2 bisa beda jurusan, cuman setahu gue ya kayak lu belajar dari nol lagi pak. Iya sih memang. Kalau ini Cuman kan jadinya seru aja gitu. Jadi kayak beda. Orang gue juga ya kayak gue aja waktu SMK gue teknik informatika. Teknik komputer. S1-nya gue sastra kan, jadi aneh kan? kayak temen gua aja, dia D3-nya itu akuntansi komputer, S1-nya ekonomi. Hitungannya double degree. Tapi banyak kok Pak yang gitu juga kayak begitu. Banyak ya emang, banyak. sih gitu. Soalnya kenapa? Ya berpikir lagi, balik lagi ke Peluang. yang tema pertama kemarin Pak, alasan lu nggak masuk kuliah tuh apa? Iya bener ya. Paling nggak sih itu Mau larinya. ngapain ya Iya. lulus kuliah ya? Anjir, si Udin ini nunggunya lama kagak ya? Ya mau nggak? Pasti kita. Ya dia mesti sabar lah Pak. Iya. Bikin gemeter tuh ketika kita disebut namanya sama IPK-nya. Kalau IPK-nya di atas 3. Gua mah bukan di situ Pak. Kalau Gua mah lebih kalau dipanggil nama sama umur, tanggal tahun lahir tuh. oh iya itu tuh. Itu kan disebutin juga ya? Iya. Nama Resya Cahya Nugraha, Lahir Bandung. di mana? Iya. 30-an gitu kan. Makanya gua bilang asem, ada aja kayak gitu. Makanya hati-hati kalau ada yang pas acara wisuda disebutin tanggal lahirnya pas banget dia ulang tahun, Beuh. hati-hati. Langsung. Auto begal satu angkatan. Emang pernah ada yang kayak gitu ya? Ada pak. Pas kita ada nggak? Enggak kayaknya ya? Ada Kayaknya sih kejadian. ngumpet Pak, yang kayak begitu. Di temen ngumpet gua. aja. Jadi dia pas begitu acara wisuda, pas banget dia ulang tahun. Anjir. Dibegal satu angkatan pak. Mampus suruh praktik. Gue yakin itu ya reaksi orang tuanya. Sok. Udah mau gimana? Udah, lu atur dah. Mau, Udah padahal pasang. anaknya mau minta tolong ya. Pak, tolong Pak, mau pulang Pak. Udah itu teman-teman lu udah. Ibaratnya depan orang banyak, Anda disebutin Iya. tanggal lahir Anda begitu
pas disebutin sama acara wisudanya. Udah gitu ada orang-orang yang kayak kita brengsek gitu ya. Tiba-tiba langsung, "Woi, ulang tahun hari ini, woi." Buset itu langsung. Langsung diem ya, auto diem itu. Gitu provokator. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain udah itu dia. Ibaratnya kalau ditombak udah diem doang, Pak, udah depel udah. Iya itu seru banget itu kalau ada kayak gitu sumpah. Tapi kayaknya Gua kan jadi provokatornya sih, itu pasti. lah gue juga, Pak, bakal jadi Langsung provokatornya 1, dan tim ngabisin 2, makanan. 1, 2, 3 pas dipanggil. Tuh dong lulusan. Tapi entar pas tanggal lahir, nama pas dia nyebutin IPK, menit langsung. Woi, ulang tahun hari ini, woi. Itu pasti seru banget. Gue yakin sih emang semua pasti buset. Kita nggak ada yang rapi banget mau ke wisudaan orang. Nah, ngapain rapi-rapi? Kan wisuda orang bukan wisuda gua. Oh iya sih. Kita nggak beli beket. Enggak usah, Pak. Beket- Biar ini aja ntar cat ini aja. Tadi gua mau bawa ember. Beket ayam. Kan gue baket kan. Beket ayam. Aduh. Udin, sabar ya Udin. Bentar lagi kita nyampe. Gua bawain lo paket pot bunga. Nanti kita datang langsung kita, woi Udin congratulations, begitu ya pokoknya. Malu nggak? Ya paling Udinnya yang malu. Malu Pak. Yang kena mental mah dia. Yang kena mental mah pasti dia, Pak. Lo tahu dia mah mentalnya insecure banget kan. Iya. Sekali diomongin langsung manut. Budak corporate banget dia mah. Pakai ini, pakai musik tuh. Apa tuh? Yo. Langsung ya. Trek tak. Pakai gaya Jiraya ya? Iya udah. Begini, ding gitu tuh. Tadi bawa ituan Pak Bakyak seharusnya, Pak. Ya. Biar Siapa ada yang- suaranya siapa tak yang tak punya tak tak Bakyak? gitu. Aduh. Tapi katanya kalau misalnya setan itu bisa kita pukul, itu berarti setannya takut tahu sama kita. Bukan, Pak, emang lu aja terlalu sakti, Pak. Lah setan bisa lu pukul. Iya, katanya kalau katanya sih ya, kalau kata orang-orang, kalau kita bisa ngelihat setan, berarti setannya Setannya lagi sial iya. Coba tuh, ada yang bisa komen nggak tuh yang kalau ngeliat setan yang sial? Gimana menurut kalian, guys? Kalau punya, kalau lu pada punya cerita tentang hal-hal mistis, boleh tuh bagi-bagi dan sharing cerita kalian ke kita dong. Set, kalian gak usah khawatir, orang-orang kita mah nih, elah kagak berani. Langsung gebret. Gue jujur aja, gue kalau masalah horor-horor gitu takut gue. Bukan takut sih, maksudnya nggak suka aja gitu. Ini dapat info dari Udin katanya Apa? mobil naikin aja langsung ke parkiran lantai 5. Woi, yang bayar parkir siapa Din? Nggak bawa duit gua gitu bilang. Ya, nanti. Berarti udah gratisan kali, Pak. Bilangnya wisuda jemput gitu aja. Iya. Episode 3 kan kita tentang cinta-cintaan kan? Ya. Ntar pokoknya tunggu aja deh episode 3. Ya betul. Ini kita akan membahas tentang cinta-cintaan setelah dewasa dan sebelum dewasa. Nah katanya ada namanya cinta monyet, betul. Monyet kok bercinta. Emang monyet bercinta lah. Oh iya. Dia mau punya keturunan bagaimana kalau dia bercinta? Ya mungkin Pak dia mau belah diri. Amuba. Pakai ini aja musik mulut. Di Dubbing. Dedeng. Tapi itu emang ya. Itu emang ya. Nggak tahu kenapa ya. Kalau weekend tuh Sabtu, Minggu gitu. Mendung mulu kan. Emang udah ada doanya, Pak. Emang Iya, udah didoain benar. orang-orang yang kagak jalan-jalan. Iya, jomblo lah. Yang jomblo dan yang LDR. Yang LDR juga jangan-jangan, Pak. Ntar Apa? takut sinyalnya jelek. Biasanya dia mah ya video call, telepon. Iya benar. Biasanya yang pasti 100% tuh yaitu yang jomblo. Kasian. Itu udah pada pulang semua sih Udin. Gue kasih lihat tuh. Sepi. Nah, iyalah pastilah.
sistem ya gitulah, hebatnya Udin gitu, didoktrin mau aja. Wajib dia. Kan Udin ini pas Spesial. wisuda kita kan datang Ya. dia. Sekarang Sekarang gantian. kita gantian datang nih. Nanti kita akan tanya-tanya Udin bagaimana perasaan wisudanya. Ya. Apakah seperti kita biasa saja? Atau ternyata dia bahagia sekali? Kayaknya sih enggak, Pak. Enggak, tapi dia malam bilang sama gua apa dia mau prepare buat wisuda, berarti kan dia sangat bahagia kalau prepare bahagia. gitu. Nah, prepare juga kan karena terpaksa, Pak. Ya, iya sih. Kalau nggak kayak gitu mau gimana? Enggak lah, pasti menyenangkan lah, wisuda kan seru. Seru banget. Ah, dari mana? Ada nggak ya orang kuliah cuman pengen wisuda doang? Ada, Pak. Tapi emang semua orang pengennya wisuda sih kalau kuliah. Enggak, ada juga cuma pengen ijazahnya doang, Pak. Ah, itu biasanya tuh yang udah kerja tuh. Orang-orang yang udah kerja kuliah cuman nyari ijazah buat naik jabatan atau mau naik gaji kan? Iya. Ya. Biasa penyesuaian kesetaraan aja. Iya, biasa begitu tuh. Banyak itu. Ibaratnya kayak kalau nggak lulus SD SMP ya gue ngejar paket aja gitu. Iya, makanya nilai mah nomor sekian itu. Nah, Yang penting nggak di bawah 25 aja. Kayaknya kalau di bawah 25 parah banget sih menurut gua. jangan di bawah 27, Pak. Enggak lah, di bawah 27 mah masih mending, 26, 27. Nah, tapi kan PT juga apa namanya? Standarisasinya 27 sekarang. Itu kan kalau misalnya lu mau ngelamar baru, kalau udah kerja dalamnya kan nggak mungkin dipikirin. Apalagi misalnya lu mau naik jabatan nih dari supervisor ke manajer, kan kamu cuma lihat butuh S1-nya doang. Tapi gue pernah loh waktu gue kuliah di sebelah, waktu gue pertama kali kuliah itu tugas gue yang ngerjain semua, tugasnya dia berdua tuh. Yang satu umur 40-an, yang satu umur 36. Oke. Dia nggak punya waktu, cuma pengen ngejar ijazah doang. Iya. Kebetulan kan dulu gue sekolah kan komputer kan ya. Ini kan gue masuk TI, jadi tugas-tugas ya semester 1 mah tugas-tugas SMK kan, udah gampang. Gue kerjain semua. Dari codingan, kayak bikin codingan terus dibikin di save di flash disk. Ntar ketika lo colok dia otomatis aktif. Itu gue bikin pakai nama, cuman pakai apa sih dulu tuh? C++ kalau nggak salah. Codingan ya codingan receh karena kan masih semester 1 kan, masih Tapi belajar. cuan juga tuh, Pak. Buset, rokok sebungkus sama 30.000 mah di tangan. Wih, Satu orang Satu orang kali. kali 2. Waduh. Ya udah lumayan, Pak. Bensin. Itu gua cukup digemari oleh senior karena beliin kopi mulu. Ya kan gua dapat duit dari dia kan, gua suka beliin kopi kan. Iya, lu pajakin juga nih kayak bayar pajak juga lu ya. Iyalah, buat pertongkrongan gua Iya, nyaman. Itulah. Relasi itu sangat dibutuhkan. Nah, kadang yang gue bilang kemarin 4 faktor. iya, tapi makanya kadang gini loh kalau buat sama anak-anak kuliah, sama anak yang baru masuk kuliah nih. Lu jangan pikir kuliah doang gitu, lu harus kali-kali deh. Seminggu 2 kali atau seminggu sekali lu nongkrong sama senior lu di warung yang mereka suka nongkrong. Even cuman lu datang, lu obrolan nggak nyambung, tapi lu datang beliin mereka kopi atau misalnya ya kalau lu memang banyak uang, lu punya spine itu anggap aja investasi. Karena senior tuh kadang ngebantu loh. Gitu, pasti, Pak. Apalagi kalau ibaratnya ya agak dekat gitu ya. Iya. Nggak usah terlalu dekat lah, agak dekat aja. Pasti ngebantu. Makanya kayak sistem investasi aja. Jadi lu ngeluarin duit buat senior lu bukan rugi, tapi buat investasi. Tapi kan kadang ada juga senior yang konyol gitu, yang konyol toksik gitu mah nggak usah. Yang bener-bener aja, yang enggak, Pak, yang bermanfaat aja bagi kita gitu. Iya, cuman jangan menutup sebelah mata juga, yang konyol kayak gitu juga kadang bermanfaat. Dalam segi ini pembantuan di pinggir jalan ketika kita sedang diserang. Nah, kalau misalnya kita di pinggir jalan di begal apa Iya, kan bener. kalau ketemu senior yang kayak gitu bisa ditolong banget gitu, CS banget. Ya makanya jangan pilih-pilih lah. Ya pilih-pilih temen boleh lah, cuman jangan terlalu dipilih-pilih lah. Ya, paling nggak ada perhitungannya aja. Iya. Oke udah kurang dari 5 menit lagi, bentar lagi kita nyampe. Cuma kok bingung masuknya kemana, mati gue ke hotel. Allah Akbar jalannya. Ayo Pak, yang biasa masuk Oyo serasa naik bongkar. Ini kan mobil listrik, jadi bongkar banget. Masuknya lewat mana? Ke dia. Saya tidak tahu. Oke, ini saya tahu yang mana. Ambil kiri sih Pak, yang penting nanti juga kelihatan.
tanya security. Security mini. Coba ditanya. Parkir mobil itu tuh Hotel Santika, parkir gedung rooftop lantai 5 lurus terus. Masuklah, aman. Oh lurus ya. Parkir gedung ke sini. Udah lama, Pak. Saya udah lama Pak nggak masuk sini Pak. Gue juga udah lama banget di sini. Udah lama yang sini yang kau. Kalau dihitung-hitung gue terakhir masuk sini 2000. Apa gue nyalain aplikasi Gokar aja? Sambil Gokar gue. Boleh Pak. Kalau tinggal gue gimana? Iya makanya gue ada di situ lo, diam di depan, dia duduk di depan. Depan mana? Depan Bobby. Lo kira gue jadi ini? Lo suruh jadi joki Priwon? Lo kena jadi palet lo. Ah, joki Priwon gini-gini. Jadi Jakarta dulu. Aduh, yang sekarang mana ada Pak? Kan itu udah dihapuskan sama Ahok. Ya makanya. Ya kan, gak benar juga kayak gimana. Tapi boleh padahal tuh gue timbang kerja gitu-gitu juga gak masalah. Itu masih nanti. Oh, masih utang banget cuy. Mana Bapak ini? Salah masuk ke Bapak ini. Coba kita tanya apakah benar lantai 5. Katanya lantai 5. Udah lama. Pak, mau ke Hotel Santika lewat atas. Oh, iya, oke. Tapi ada namanya di sini. Goblok ini. Boleh bayar cash nggak sih? Pakai GoPay bisa, bayar parkir tinggal scan keluar karcis kasih kicis. Jangan yang merah Pak. Dia yang merah. Bapak ini kadang-kadang kalau mau ngelawak juga lihat-lihat situasi Pak. Meledak Pak. Iya dulu gue mikirnya tekan merah Tombol itu rudal ya? rudal. Ya Mas, semangat Mas. Mas itu semangat sekali. Ya, ini kan di Tokyo. Gue jadi ingat film Tokyo dari film gitu. Iya Gini ya. Han ini Han. Anything Lah katanya lantai 5 Pak. Iya ini kan lewat sini Mali. Enggak, tadi langsung situ aja Pak, potong aja. Jangan dong, ada aturannya. Bang, gue balik ya. Ya lah. Gue udah nyampe. Gua udah nyampe gituin. Aduh, bego. Gue udah nyampe, gue antar pulang lu, gue antar pulang. Sekalian minta makan, sekalian kita nge-drink gitu. Telepon dulu. Udah kayak mau ini ngeprank ya? Halo, where are you? Ini gue lagi di lantai 3. Gue di lantai 3. Sumpah. Lantai 4 udah nih. Lantai 4. Lantai 4 nih. Lu nggak lihat ya sampai ngedrip begini nih? Tuh lihat. Sudah miring-miring begini gue nih. Woi, hah? Nggak apa-apa. Udin katanya disuruh bersih-bersihin gedung. Bagus. Kan lu lantai service center. Nggak apa-apa. Bilang per jam 100. Nah, ini udah nyampe nih. Ini lantai 5 nih. Sumpah. Udah di rooftop. XX1 no. Udah nyampe sumpah, udah nyampe. Ini supir gua tinggal tabrak nih. Tabraknya ngedrip begini anjir. Tabraknya supir gua. Bukan Udin. Bukan Udin. Sumpah nih supir sampai mabuk gua anjir. Diajak ngedrip sama dia. Supirnya enggak ada otak. Wah, dia tabrak no. Si goblok. Sebenarnya. Tahu nggak lo, gue udah sama abang-abang tukang bersih-bersih. Kok makanannya mana makanannya? Iya. Bu, Nggak ada bapak. Lu Untung kita nggak, iya. si Udin bahaya juga Udin. Iya lu. Ada yang masuk dulu Udin. Lu prasmanan kali. goblok itu kakak gua udah di depan. Gua udah mau balik. Lu bareng kita aja udah. Udah bilang bareng kita aja Bensin. kakak. Nggak mau. Cepat. Yang ada gua digedik sama kakak gua. Takut banget anjing. Udah kakak lu gue yang bilang mana sih? Enggak. Terus gimana Cepat. ini? Lagian lu telat banget gua. Astagfirullah, Macet. macet Udin. Lu nggak tahu inian gua perjuangan kemari. Udin selamat wisuda Udin. Terima kasih kan. Ya sudah. Kagak jelas. Wih sudah drive thru anjir kayak begini. Iya, benar. Salaman dulu sama gue. Ya selamat ya Udin. Ya. Udah gini Emang doang. gua belum. Selamat menempuh hidup baru. Din gua jauh-jauh lu Din bayar parkir. Tangan Din. gua tremor megangin ginian. Setengah jam lu lihat no, durasi no. Ini gimana ini? Gua udah nyampe. Ya, lagi. Udah lu udah ditinggal no, Udah pergi. tinggal dulu, udah masuk aja sini. Kagak udah ditinggal itu mah. Udah lu bareng kita. Saya sebenarnya tuh pengen banget ngobrol sama anda semua. Din nih, lu bareng kita ke rumah lu minta makan. Betul. Lapar banget ini. Kenceng. Enggak, nih dari sini. Tuh. Lapar banget itu. Cepet. Lapar banget gua Din. Betul, lapar banget. Nih gua. Bang lu doang yang lapar, gue juga lapar. Nah makanya kita pulang nih. Lu gua anterin pulang, ntar gua minta makan di rumah. Gitu ya? Betul. Iya, bener. Cocok. Otak bulus anda. Kan simbiosis mutualisme. Malu. Udah, kakak gue udah datang kan. Ya udah gimana? Thank you ya guys. Udah gitu doang. Gak seru Parah banget. Udin gua anjing. ini semangat. Kacau ini kalau kayak begini mah. Tuh katanya udah lu naik aja sono. Enggak perlu. Udah gua megangin ginian lagi. Tuh kan. Ya. Ya, bye. Ayo.
dari tadi. Jadi kita ini konten khusus buat Udin tapi Malah kita di ngeprank, malah kita yang di prank. di-prank aja. Pengen Udin goblok. ngeprank malah di prank balik. Wah, kacau ini. Nggak ada otak, nggak ada otak. Pertanyaannya di sini masih ada yang inian kagak? Kalau masih ada yang itu kan kita itu nih Pak. Siapa tahu ada snack bekas. Orang dia aja kagak dapet snack, lu kasih snack bekas gimana? Ya, ada pasti. Lu udah cuman muter gini doang. Ini konten jalan-jalan ini. Goblok. Jadi gitu aja sobat podcast. Sampai puyeng gua ngomong apa sobat gua. Gitu aja sobat ekstrak. Jadi kita di prank balik sama Udin, ternyata dia udah mau pulang dan kita nggak jadi surprisein Awas dia. Udin. Next konten lah kita akan ngeprank dia. Wajib. Itu. Awas boleh enggak. Sini dulu Pak kita Pak. Sekalian ada sesuatu hal yang menginginkan daripada kita langsung turun. Nyari tempat dulu. Oke, thank you banget buat sobat ekstrak yang udah nonton edisi spesial wisudaan Udin. Ya. Walaupun gagal. Walaupun gagal, kita yang di prank ya lumayan lah buat Seru-seruan aja. seru-seruan aja dan sampai ketemu next episode di podcast PCR. Ya. Udah Udah. capek gue juga.